Halo guys, balik lagi sama aku Wira di konten FIFA 22 Transfer Suggestion atau saran transfer. Tim selanjutnya akan kuberikan saran transfer pemain yang bisa kalian datangkan di karir mode kalian, yang itu adalah FC Barcelona. Untuk itu kita langsung aja ke videonya guys ya. Ya, di sini aku akan kasih disable aja biar nggak ada transfer yang bergerak di awal career mode, tapi untuk kalian nanti bisa kalian enable aja, karena ini aku disable takutnya banyak pemain yang aku beri saran sudah pindah, takutnya begitu. Untuk itu langsung aja ke videonya guys ya. Ya guys, sekarang kan akan kuberikan saran transfer untuk FC Barcelona. Ketika kalian memakai career mode atau memulai career mode Barcelona, kalian akan bisa menggunakan saran transfer dari aku. Untuk itu pertama yang akan kulakukan adalah melihat squad atau para pemain dari Barcelona sendiri untuk memberikan saran apa aja sih posisi yang dibutuhkan dari Barcelona itu. Ya, langsung aja posisi pertama yang akan ku berikan atau akan ku berikan saran pemain yang harus kalian beli. Posisinya yang pertama adalah center back. Kenapa? Karena kita tahu Gerard Pique, striker dengan overall tertingginya, sudah memasuki usia senja 34 tahun, dan tandem atau pelapis atau pengganti dari Pique sendiri tidak lain tidak bukan hanya Araujo dan Lenglet, dan kedua ini sebenarnya belum mendekati masa dari Pique atau overall dari Pique. Makanya itu kita harus mendatangkan satu center back sebagai setidaknya pengganti Pique yang tua dan sebagai tandem dari Araujo dan Lenglet yang bisa dijadikan center back utama lah, bisa dibilang gitu. Ketika kalian ingin menjual Pique atau kalian akan mempertahankan Pique, tapi Pique aku yakin gak akan lama, setahun atau 2 tahun dia sudah pasti akan pensiun. Lalu posisi kedua yang akan kuberikan itu adalah left back. Kita tahu sendiri Jordi Alba benar-benar left back terbaik yang Barcelona punya. Namun Alba sudah memasuki usia 32 tahun, dimana itu usia yang sangat tua, dan Alba sendiri kurasa tidak memiliki tidak memiliki pengganti atau pelapis yang sebanding. Untuk itu kita akan ku berikan satu, bukan berdatangan tapi ku berikan saran satu left back atau dua left back yang bisa kalian datangkan untuk FC Barcelona itu sendiri. Selanjutnya posisi yang akan kuberikan adalah back kanan. Kita tahu sendiri Sergio Mendes salah satu back kanan muda, namun Barcelona sangat membutuhkan saat-saat ini membutuhkan yang bisa dibilang muda namun sudah hampir jadi gitu, sudah hampir matang. Untuk itu Barcelona tempat mendatangkan Alves, dan di posisi right back sendiri mempunyai Sergio Roberto. Tapi aku rasa Roberto ini sebenarnya bukan tipikal right back yang bagus ya, karena kurangnya pace dan kurangnya defending dan physical menandakan dia sebenarnya adalah pemain tengah. Untuk itu posisi selanjutnya yang akan kuberikan adalah center defensive midfielder atau CDM. Kita tahu Busquets sang kapten bermain terus menerus. Karena apa? Sangat tidak ada pengganti dari Pique, dan CDM sendiri hanya Busquets dan ini pemain muda Sans, dan aku rasa ini belum cocok. Lalu kadang juga Barcelona memainkan De Jong di posisi tersebut, tapi aku rasa De Jong bukanlah CDM murni kalau aku bilang, dan aku kan memberikan saran CDM murni yang bisa kalian datangkan di karir mode kalian FC Barcelona. Untuk itu nanti kalian lihat langsung pemainnya guys ya. Selanjutnya adalah striker. Kita tahu sendiri Depa ini sebenarnya bukan striker murni, tapi dia lebih ke second striker atau striker bayangan ya, center forward. Lalu kita tahu striker yang dipunya Barcelona hanya Martin Braithwaite dan Luuk De Jong, dan Luuk De Jong ini sebenarnya hanya pinjaman, dan Braithwaite sudah memasuki usia tua. Makanya nanti akan kuberikan satu saran, dan sepertinya kalian tahu satu saran yang sangat diinginkan para Chus dan para
fans Barca atau kalian memakai karir Barcelona, sangat menginginkan mendatangkan dia. Dan di real life juga dirumorkan Barcelona akan ngebet mendatangkan dia, mengingat Real Madrid sangat pasti mungkin atau hampir pasti mendatangkan Mbappe, makanya Barcelona akan harus mendatangkan saingan dari Mbappe, yaitu mungkin kalian tahu nanti ya. Mungkin itu aja saran posisinya. Yang lainnya untuk left wing dan right wing kita mempunyai Ansu Fati dan Torres, serta masih ada juga Ousmane Dembele yang di real life sebenarnya sangat-sangat tricky ya posisinya, karena dia meminta kenaikan gaji dan Barcelona tidak menyanggupinya. Untuk itu mungkin kita advance dulu sampai mungkin di sini ya guys ya, karena aku ada beberapa pemain yang belum muncul overallnya dan aku nggak bisa lihat dari overallnya langsung. Mungkin aku akan advance saja. Apakah sudah ada? Ya, sudah ada beberapa. Mungkin kita lihat dulu ya, apakah sudah lengkap. Oh, ada yang belum, Christensen. Mungkin sebentar ya, mungkin ku advance lagi biar semua overall dari pemain yang ku berikan ada semua ya guys. Ini kita kasih habis sampai di sini aja guys ya, sampai pertandingan terakhir menghadapi Latium dan kalah 1-2. Ya, sudah lengkap. Mungkin aku langsung ke transfer atau para pemain yang akan kuberikan untuk kalian yang memakai Barcelona. Aku bilang pertama posisi yang dibutuhkan center back, makanya itu center back pertama yang akan kuberikan adalah Christensen. Di real life juga sebenarnya dirumorkan Christensen akan pindah gratis ke tim yang akan menampungnya, contohnya Barcelona atau Bayern Munchen juga, karena kontraknya sisa 12 bulan. Makanya kita hanya bisa effort harganya di 38 juta, tidak lebih dari 40 juta ya guys ya. Itu sangat beruntung untuk center back 25 tahun, overall 82, asal Denmark, yang sebenarnya cocok untuk menggantikan Gerard Pique. Untuk itu kita lihat atributnya dulu. Dia memiliki, walaupun bukan center back PC, dia memiliki 60 dan 75 akselerasi dan sprint speed, dan jumpingnya 79, strengthnya 77, reaksinya 84, agresinya sudah 75, completionnya 79, dan interceptnya 85. Sayangnya dia mempunyai threat injury prone ya guys ya, dan kita bisa datangkan harganya 38 hingga 40 juta, which is itu terjangkau untuk center back usia 25 tahun dan sudah jadi nih guys, tinggal kalian datangkan. Posisi selanjutnya yang akan kuberikan itu adalah right back. Kita tahu right back Barcelona hanya Sergio Des, Alves dan Sergio Roberto, dan Alves ini sudah tua. Sergio Des belum siap menggantikan RB seperti Alves yang bermain luar biasa bagus. Makanya akan kuberikan Nassar Mazraoui, pemain asal Maroko, usia 23 tahun dengan overall rating 81. Mungkin kita bisa lihat dulu atributnya ya guys ya. Dia PC juga 8384, ini yang tidak dimiliki oleh Sergio Roberto. Stamina 88, reaksinya 77, composure interceptnya 7978, attacking posisinya 82, visinya 76, ball controlnya 83, crossing 75, dribblingnya 82, long pass 73, short pass 87, defensive awarenessnya 74, stand dan slide tackle-nya 76 dan 78. Dan dia punya, sayang sekali dia punya threat injury prone. Kenapa aku bilang sayang sekali? Threat injury prone ini sebenarnya threat yang sangat berbahaya bagi para pemain, karena sangat mudah bagi mereka untuk cedera ya guys. Dan tapi dia mempunyai technical dribbler dan flare itu bagus, dan kita lihat harganya. Karena kontraknya habis, kita hanya bisa datangkan dia dengan harga 36.500.000 sampai 36.500.000. Makanya itu mungkin kita bisa tawar di bawahnya
makanya itu bagus untuk kita. Ketika kalian langsung mulai di awal career mode kalian enable, kalian harus datangkan pemain-pemain yang kontraknya sudah mau habis, karena itu bisa membuat harga value-nya lebih murah daripada market value-nya. Ini kurasa 30 juta kali juga akan dapat untuk Mazraoui. Untuk itu pemain yang akan gue berikan selanjutnya adalah posisi left back. Ada dua yang gue berikan, ada Jose Gaya. Kita tahu dia sangat bertalenta dan salah satu kapten atau wakil kapten dari Valencia guys ya. Makanya itu sangat cocok bagi Barcelona untuk mendatangkan Gaya yang walaupun tidak mudah tapi dia sudah sangat hafal seluk-beluk dari La Liga itu sendiri. Itu kalian atributnya kalian bisa lihat sendiri, banyak sudah yang 80-an ya guys ya, seperti acceleration, sprint speed, stamina-nya, reaction-nya juga, intercept-nya juga, lalu ball control dan crossing-nya sudah 80-an plus, lalu stand dan slide tackle-nya juga 80-an plus, 82 dan 84, dan short pass yang 81, dan banyak lagi atribut yang sudah 70-an ya guys ya, yang sudah hijau. Lalu dia punya trade team player dan technical dribbler, dan harga yang kalian bisa effort untuk dia ada sekitar 43, agak mahal memang, 43 sampai 50 juta atau sampai 60-an juta ya guys ya. Lalu sarannya agak lebih murah akan gue berikan adalah Alejandro Grimaldo, pemain asal Spanyol, left back dengan overall 82. Atributnya juga sama, kalian bisa lihat atributnya sudah banyak yang hijau ya guys ya. Lalu kita lihat trade-nya juga banyak, injury prone, sayangnya dia punya injury prone, early crosser dan long shot taker, serta technical dribbler. Lalu dia punya market value hanya 37 juta dan kita bisa dapat harganya 40 sampai 50-an plus juta. Selanjutnya pemain yang aku bukan berikan adalah posisi CDM. Yang pertama akan aku berikan adalah Fabian, lalu ada Rodri dan Mikel Merino. Untuk Fabian sendiri dia memang posisi aslinya center mid, tapi dia juga bisa bermain sebagai center defensive midfielder atau CDM. Dengan overall 82, pemain asal Spanyol ini dan pemain asal Napoli kalian bisa datangkan karena lihat atributnya luar biasa, banyak sekali sudah yang hijau, dan kalian bisa lihat sendiri langsung guys ya. Nah, karena aku kan langsung berikan aja harganya itu sekitar 42, jadi kita bisa effort harganya 47 sampai 50 atau 60-an juta. Lalu pemain selanjutnya adalah Rodri. Kalian tahu Barcelona dan Manchester City memiliki ikatan setelah berhasil mendatangkan Ferran Torres ya. Mungkin kalian bisa langsung juga mendatangkan Rodri, tapi aku yakin Rodri harganya sangat mahal karena overallnya 86 dan masih usia 25 tahun. Kalian tahu sendiri usia keemasan pemain adalah 25 plus. Dan kita lihat atributnya sangat bagus ya guys, dan dia punya trade solid player, tapi harganya akan sangat mahal, tapi itu worth it kalau kalian ingin mendatangkannya. Harganya sekitar 76.500.000 atau kalian bisa dapat harganya hingga 90-an atau 100 jutaan lebih ya guys ya. Selanjutnya adalah Mikel Merino, pemain asal La Liga Real Sociedad yang bermain di posisi center mid, tapi aku rasa dia sangat bisa karena lihat defending dan mentalitinya, posisinya akan bisa menjadi center defensive midfielder dibandingkan para pemain lainnya yang ada di skuad Barcelona. Dengan atribut yang luar biasa, semua sudah hampir hijau ya, kita lihat sendiri Mikel Merino luar biasa, dan dia punya trade flare, long shot taker, dan outside foot shot. Dan aku rasa dia sangat dibutuhkan untuk posisi CDM. Kita lihat harganya hanya 50 juta dan kita bisa dapat harganya 59 sampai 84 juta aja. Untuk itu kalian bisa coba datangkan Mikel Merino. Dan selanjutnya pemain terakhir yang akan kuberikan striker adalah Erling Haaland. Walau ini sebenarnya tidak bisa ya kalian datangkan langsung mungkin karena harganya sangat mahal, karena kita lihat budgetnya nanti, karena kalau kita datangin Haaland kita nggak akan bisa datangin pemain lainnya, kan bisa taruh di shortlist dulu, dan nanti kalian akan datangkan ketika kalian sudah mendapatkan uang yang lebih, dan ketika kalian juga bisa jual pemain kalian yang sebenarnya tidak dibutuhkan ya guys ya. Untuk itu harga Haaland sebenarnya mahal, mungkin kalian langsung bisa lihat aja langsung ya guys ya. Itu aja guys saran pemain yang akan kuberikan untuk Barcelona kali ini. Untuk itu kita lihat dulu dari transfer budgetnya. Transfer budget dari Barcelona adalah 136 juta, dan kita bisa kecilkan budgetnya hingga 400 ribuan ya, atau ya 300 ribu plus ya 160 juta. Untuk saranku mungkin kalian bisa mendatangkan back 3 back aja atau 4 back 3 back, di kanan back kiri
dan back tengah serta satu pemain tengah. Kalian bisa datangkan semua dengan syarat kalian menjual beberapa pemain seperti Pique, Sergio Busquets, dan Luke De Jong, Braithwaite kalian jual aja dulu untuk menambah budget. Untuk itu segitu aja guys video kali ini. Saksikan terus konten-konten menariknya tentang yang ada di channel aku, tentang saran transfer, terus prediksi pertandingan real life, dan wonderkid serta career mode yang sedang kumainkan Piemonte. Untuk itu jangan lupa like, comment, subscribe, dan see you guys. Bye bye.